Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan ancaman terhadap negaranya bukan hanya datang dari Hamas, tetapi juga dari Iran sebagai poros utama perlawanan kawasan. Hal itu ia sampaikan dalam pidato peringatan Tahun Baru Yahudi, Rosh Hashanah, di hadapan Forum Staf Umum Angkatan Pertahanan Israel di Tel Aviv. Netanyahu menyebut Iran memberi dukungan militer, dana, dan strategi kepada kelompok bersenjata di Timur Tengah. Menurutnya, jika tidak dibatasi, ancaman dari Iran akan semakin meluas. Ia menegaskan bahwa mengalahkan poros Iran menjadi tujuan strategis Israel pada tahun mendatang. Netanyahu memberi sinyal langkah yang akan ditempuh, mulai dari operasi militer, kampanye rahasia, hingga tekanan diplomatik. Menanggapi hal itu, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) memperingatkan Israel dan Amerika Serikat agar tidak salah langkah. IRGC menyebut setiap agresi baru akan memicu respons yang mematikan. Iran menegaskan bahwa peringatan tersebut bukan retorika semata, melainkan merujuk pada kemampuan militer yang telah diuji dalam konflik sebelumnya. Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez menepis pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menegaskan bahwa Palestina tidak akan pernah menjadi negara. Dalam wawancara dengan Associated Press, Álvarez menyatakan Israel pada akhirnya akan hidup berdampingan secara damai dengan Palestina. Ia menilai gelombang dukungan internasional semakin nyata setelah Spanyol, Irlandia, dan Norwegia mengakui Palestina pada 2024. 156 negara lain juga mendukung solusi dua negara. Menurutnya, suatu hari semua pihak akan mengakui Palestina dan saat itu dunia harus bergerak maju. Ia optimis bahwa suatu saat akan ada pemimpin Israel yang mau memperjuangkan perdamaian. Spanyol disebut menjadi salah satu negara yang aktif menekan Israel agar menghentikan perang di Gaza. Álvarez menyebut tindakan Israel sebagai kekejaman dan pembunuhan tanpa akhir. Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam sidang Majelis Umum PBB. Pemerintah Singapura membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan kembali posisinya terkait pengakuan negara Palestina bila situasi di Gaza terus memburuk. Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dalam sidang parlemen pada Senin 22 September. Ia menegaskan Singapura menolak setiap langkah Israel yang berusaha melemahkan solusi dua negara. Balakrishnan juga menolak keras aneksasi sepihak atas wilayah pendudukan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Menurutnya, operasi militer Israel yang semakin intensif di Gaza hanya memperburuk penderitaan warga sipil yang sudah berlangsung lama. Kondisi itu disebutnya tidak dapat diterima. Sebagai tindak lanjut, Singapura akan menjatuhkan sanksi kepada Netanyahu yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Meski detail sanksi belum dipublis, bentuknya kemungkinan meliputi larangan perjalanan, pembekuan aset, serta pembatasan akses keuangan. Pernyataan Singapura muncul setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal resmi mengakui negara Palestina. Dengan demikian, jumlah negara yang mengakui Palestina kini melebihi 156 negara. Presiden Macron menilai Presiden Donald Trump tidak akan mendapatkan Nobel Perdamaian kecuali berhasil menghentikan perang di Gaza. Dalam wawancaranya, Macron menyebut Trump terlibat aktif dalam isu global. Namun penghargaan Nobel hanya bisa diraih dengan mengakhiri konflik yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa itu. Menurut Macron, hanya Amerika Serikat yang bisa menekan Israel agar menghentikan agresi di Gaza. Sebab Amerika adalah pemasok utama senjata dan peralatan militer bagi Israel. Ia menyebut, berbeda dengan Eropa, Amerika memiliki pengaruh langsung karena dukungan logistik dan militer yang diberikan. Beberapa negara termasuk Pakistan dan Kamboja telah menominasikan Trump untuk Nobel Perdamaian. Trump sendiri mengaku pantas mendapat penghargaan itu, seperti 4 presiden Amerika sebelumnya. Hadiah Nobel Perdamaian 2025 dijadwalkan diumumkan pada 10 Oktober mendatang di Oslo, Norwegia. Dalam pidatonya di sidang PBB, Trump menyebut dirinya telah menghentikan 7 perang sepanjang masa jabatannya. Trump mengklaim tindakannya telah menyelamatkan jutaan nyawa di sejumlah konflik. Ia juga menyinggung perang Rusia-Ukraina. Namun, Macron menyebut Trump baru bisa meraih Nobel jika perang Gaza telah berakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan sejumlah pemimpin negara mayoritas Muslim di sela sidang Majelis Umum PBB di New York Selasa 23 September. Pertemuan itu dipimpin bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan dihadiri pemimpin dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar,
Mesir, Yordania, Turki, Pakistan, hingga Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Pembahasan berfokus pada upaya mencapai gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, dan penanganan krisis kemanusiaan. Namun, Trump terlihat tidak puas usai pertemuan. Ia meninggalkan lokasi tanpa memberi banyak keterangan kepada wartawan. Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, hanya memberi acungan jempol ketika ditanya mengenai jalannya pertemuan. Sebaliknya, Erdogan menyebut pertemuan itu bermanfaat. Ia mengatakan akan ada deklarasi bersama meski tidak merinci isinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan ancaman yang dihadapi Israel tidak hanya datang dari Hamas di Gaza, tetapi juga dari Iran yang disebut sebagai poros utama perlawanan di Timur Tengah pada 22 September 2025. Mengutip dari Tribun News bahwa ia menegaskan tujuan Israel bukan sekadar mengakhiri perang dengan Hamas, melainkan menghancurkan jaringan regional yang menurutnya dipimpin oleh Iran. Netanyahu menyebut Teheran memberikan dukungan militer, dana, dan strategi kepada kelompok bersenjata yang melawan Israel. Netanyahu menilai jika Iran tidak dibatasi, ancaman terhadap Israel akan terus meluas dan membahayakan stabilitas kawasan. Ia bahkan menyebut mengalahkan poros Iran sebagai tujuan strategis Israel pada tahun 2026. Meski tidak membeberkan detail strategi, Netanyahu memberi sinyal langkah yang akan ditempuh, mulai dari operasi militer terukur, kampanye rahasia, hingga tekanan diplomatik untuk melemahkan kemampuan Iran.